Oke, gua ada list aset-aset murah di sini dan gua akan kasih lihat ke kalian. Nah, ini list-listnya. Tada! Yoi, isinya kosong. Habis sekarang ini nggak ada yang namanya kita cari aset-aset murah di kertas-kertas ini lagi. Ini tuh udah old school banget, bukan zaman sekarang banget. Jadi kita sekarang cuman akan pakai handphone doang buat cari aset-aset murah. Dan hari ini gue akan ajarin ke kalian. Halo guys, balik lagi di YouTube channel gue, Eric TJ. Nah, jadi topik hari ini tuh pastinya nggak kalah seru. Kita mau nyari aset murah. Dan ini gue kasih contoh realnya nanti, so make sure buat nonton sampai habis. Nah, ini bukan hoax sama sekali. Gue akan kasih perhitungan lengkapnya, tapi gue mau kalian ngerti satu hal dulu nih. Ini satu hal yang paling esensial dan kalian harus ngertiin dulu, yaitu akuntansi. Nah, kenapa akuntansi? Nah, akuntansi ini menurut gue hal pertama yang kita harus tahu tentang uang. Nah, rumusnya juga simple. Jadi, harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, ilustrasi gampangnya gini. Jadi misal gue punya uang nih, 20 juta. Nah, dari 20 juta ini, gue beliin handphone. Oke, gue beliin handphone seharga 12 juta. Nah, berarti gue punya duit sisa 8 juta. Oke? Tapi keseluruhan harta gue masih 20 juta. Karena 20 jutanya itu dan handphonenya itu semua gue pakai duit gue sendiri. Atau bukan dari orang lain. Jadi nggak ada utang. Nah, sekarang kita pakai ilustrasi lain. Contoh ada si Bambang. Nah, dia punya uang 8 juta. Oke, 8 juta. Nah, lalu dia mau beli handphone yang harganya 12 juta juga. Oke. Nah, karena duitnya nggak cukup, dia pakai utang kartu kredit untuk beli handphonenya. Jadi 12 juta itu dia ngutang. Nah, jadi berapakah harta Bambang sekarang? Nah, jadi harta Bambang sekarang itu adalah 20 juta. Tapi bedanya dari gua adalah, nah jadi hartanya itu 20 juta sama dengan 8 juta modal plus 12 juta hutang. Karena dia ambil handphone itu pakai utang. Oke? Jadi persamaan akuntansi itu ya sesimpel itu guys. Nah, ini gua mau kalian ngerti hal yang mendasarin dulu. Jadi bisa kalau kalian lihat nih artis-artis, model-model, atau siapapun di sekitar kalian. Nah, kalau bisa mereka pakai mobil yang 2 pintu, terus pakai jam tangan yang ada mahkota-mahkotanya itu, sama tas yang mereknya tuh logonya tuh kayak tapal kuda gitu. Nah, belum tentu itu mereka beli pakai modal mereka sendiri. Jadi sekali lagi, harta sama dengan hutang ditambah modal. Jadi kita langsung praktekin aja ya guys. Jadi kalian tinggal ambil handphone kalian. Nah, ini sengaja gue pakai iPad guys, biar nggak terlalu kecil buat kalian. Jadi kalian bisa lihat nanti. Nah, sepanjang beberapa menit ke depan, jadi kalian bisa praktekin langsung ya. Silakan di pause dulu videonya. Terus kalian siap-siapin nih. Kalau ada laptop, ada tablet, atau ada handphone, terserah yang mana yang menurut kalian gampang. Nah, kalian cuma butuh 2 apps, yaitu browser kalian sama kalkulator. Oke, kita buka browser dulu. Nah, hal pertama yang kalian lakukan adalah kalian buka website IDX atau bursa efek kita, idx.co.id. Oke, buka dulu. Nah, lalu kalian cari di perusahaan tercatat. Nah, ini ada bagian laporan keuangan dan tahunan. Jadi kalian nggak usah mikirnya ribet-ribet, ini laporan keuangan nanti bacanya susah apa segala macam. Jadi kalian dibawa santai aja. Ini adalah laporan untuk cari aset murah. Jadi kita mindsetnya kita rubah dulu. Anggap laporan ini adalah laporan untuk cari aset murah, oke? Nah, ini adalah laporan keuangan sama laporan tahunan. Nah, jadi kalian bisa pilih nih. Kalian pilih yang laporan keuangan. Nah, bedanya apa laporan keuangan sama laporan tahunan? Nah, laporan tahunan itu ya keluarnya cuma setahun sekali. Jadi dalam hal ini ya terakhir 2019. Tapi kalau laporan keuangan, jadi kalian bisa cek secara periode. Jadi per 3 bulan. Nah, ini gue pilih laporan keuangan karena gue mau lihat yang paling baru. Oke. Nah, jenis efek saham, lalu kode atau nama perusahaannya ini gue masukin BSDE. Nah, karena sekarang kan udah lewat bulan ke-6, jadi gue bisa cari yang triwulan 2. Nah, ini gue coba cari yang triwulan 2 dulu. Oke, yang triwulan 2 belum keluar, jadi nggak apa-apa, kita mundur aja ke triwulan yang pertama.
Nah, di sini kita zoom dulu dikit. Nah, ini kan ada banyak nih guys. Jadi kalian pilih yang paling bawah aja nih, laporan keuangan BSD Q1 2020. Nah, artinya apa? Artinya itu adalah kuartal pertama tahun 2020 yang berakhir pada Maret 2020. Jadi kita bisa lihat nih aset-aset apa aja yang si BSD punya di kuartal pertama tahun 2020. Oke, kita klik aja langsung. Oke, loading dulu. Nah, ini pertama ada laporan ke OJK-nya. Oke, kita skip aja. Kita langsung ke halaman 5. Nah, halaman 5, oke kita zoom dikit. Nah, ini tuh ada aset lancar sama aset tidak lancar. Nah, bedanya apa? Nah, aset lancar ini adalah aset-aset yang di bawah 1 tahun itu bisa dicairkan. Nah, apalagi kalau misalnya kas dan setara kas itu kan yang paling atas ini bisa dipakai kapanpun. Nah, kalau aset tidak lancar itu aset yang cenderung nggak bisa dilikuidasi dalam waktu setahun, yang artinya ya mungkin nggak bisa dijual dalam waktu setahun gitu. Nah, ini kalau mereka semua ditotalin itu aset BSD ada 60 triliun. Oke, ini yang bawah nih, jumlah aset ada 60 triliun. Nah, kita lihat nih di halaman selanjutnya. Nah, seperti yang tadi gue udah jelasin, yang persamaan akuntansi tadi, kalau misalnya harta itu sama dengan hutang ditambah modal. Nah, jadi sekarang kita mau cek nih, dari 60 triliun itu berapa yang merupakan hutang, berapa yang merupakan modal. Nah, jadi kita lihat dulu nih, sama kayak aset itu. Nah, hutang atau liabilitas ini punya jangka pendek sama jangka panjang. Oke, totalnya itu ada sekitar 27,9. Oke, gue buletin jadi 28. Oke, jadi berapa sih aset murni dia yang tanpa hutang? Oke, karena ini yang kita mau cari, atau yang di ekuitas. Ekuitas itu artinya modal. Nah, modal dia sendiri itu ada 32T. Oke, karena di total ini 32 kita tambahin 28 sama dengan 60. Nah, sama kan kayak tadi. Jadi hartanya 60 sama dengan hutang 28, lalu modalnya 32. Oke. Nah, masih di browser yang sama, jadi kita bisa lihat nih. Kita buka Google, lalu kita cari aja nih market cap BSD. Nah, jadi di sini kita bisa lihat nih, satu perusahaan BSD itu nilainya berapa sih sebenarnya, yang adalah market cap. Nah, jadi semua saham ini di total 100% nilainya berapa. Nah, kita bisa lihat di bawah sini nih. Market cap BSD sewaktu video ini dibuat itu sebesar 15T ya, atau 15 triliun. Jadi kalau kalian punya 15 triliun nih, kalian bisa beli nih BSD as a whole company. Semuanya. Ya dengan syarat yang punya mau jual gitu. Nah, kenapa gue pilih BSD guys? Nah, karena seperti yang gue udah sampein di video kedua, yang belajar dari anak kecil, dimana step pertama adalah kita harus aware terlebih dahulu. Nah, kebetulan tempat tinggal gue ini deket BSD, dan gue selalu terpukau gimana mereka bikin jalan, mereka bikin perumahan. Jadi gue udah aware itu. Nah, ini di saat gue mencari tahu atau curious. Nah, gue juga sering main ke sana. Jadi kayak mereka kan ada Ion, terus mereka ada Kibik dan segala macam, dan menurut gue ini lagi berkembang juga gitu kan. Tapi kita harus cari tahu lebih lanjut. Oke, kita balik lagi ke si laporan keuangan ini. Nah, karena kita udah melihat kalau hartanya itu tadi ada 32T nih, harta murninya adalah ada 32T. Nah, sementara untuk acquire semuanya itu cuman butuh 15T doang. Jadi murah kan? Itu seperti kayak aset yang lagi diskon. Jadi kalau kalian beli semua BSD 15T, tapi kalian bisa dapat asetnya itu 32T. Nah, oke, tapi dari 32T itu kita tuh mau lihat asetnya gimana. Oke, kita buka di sini. Jadi di laporan keuangan ini nih, di tengah-tengah nih ada catatan atau notes. Nah, kita lihat nih di asetnya ini itu paling besar ada di mana. Nah, jadi paling besar itu
ada di nomor 13 ini nih. Jadi investasi dalam saham, lalu ada tanah yang belum dikembangkan, sama properti investasi. Oke, jadi 3 hal ini tuh signifikan banget jumlahnya. Oke, jadi kita mau lihat dulu. Oke, kita ke nomor 13. Oke, kita scroll dulu. Oke, ketemu. Nah, ini investasi dalam saham. Oke. Jumlahnya ada 7 triliun. Nah, ini dia breakdown nih. Ini ada nama PT-PT-nya. Ada PT Matra Olah Cipta, Duta Karya, Plaza Indonesia. Nah, dia juga pegang Plaza Indonesia. Nah, kita bisa lihat nih aktivitas utamanya di kanan. Ada shopping center, real estate, hotel, apartemen, dan lain-lain. Nah, ini sebetulnya kalian bisa cek juga keberadaannya, karena ini BSD ini kan bisnis properti kan. Jadi kalian bisa lihat wujudnya ini ada, gedungnya ini ada. Kayak misalnya kalau dia punya nih ITC Mangga 2 atau Pasar Pagi, ya kalian bisa lihat ITC Mangga 2 dan Pasar Pagi itu ada kan, wujudnya ada kan. Oke, jadi ini investasi dalam saham. Jadi si BSD ini mempunyai kepemilikan, meskipun nggak semuanya dia punya kepemilikan di real estate ini. Oke. Lalu selanjutnya kita ke yang nomor 14 tadi. Nah, 14 kita masuk di tanah yang belum dikembangkan. Nah, ini tuh bagian yang paling menarik, tanah yang belum dikembangkan. Jadi istilahnya kalau kepiting itu ini dagingnya gitu. Karena ini menentukan ya masa depan bisnisnya akan seperti apa. Oke, nah kalian bisa lihat nih. Yang pertama ini tuh nama proyeknya tuh ada BSD City. Siapa yang nggak tahu BSD City? Jadi kalian bisa ke Tangerang itu dan ada Ion. Lalu ada kampus-kampus juga. Nah, ini kalian juga, kalau kalian sering ke BSD, pasti kalian tahu yang namanya BSD City, oke? Nah, BSD City itu lokasinya ada 3 ternyata. Ada di Bogor, Surabaya, sama Tangerang. Nah, di sini tuh dikasih tahu luas tanahnya. Luas tanah itu ada 21 juta meter persegi. Atau 2.100 hektar. Nah, jumlahnya ini jumlah yang dia beli nih guys. Jadi ada harganya. Harganya adalah 5,7 triliun. Nah, di sini menarik nih. Kenapa menarik? Karena kita bisa tahu nih, si BSD ini beli tanah modalnya berapa. Nah, kita tinggal bagi ini. Oke, jadi kita close dulu browser kita. Kita buka kalkulator. Nah, tinggal hitung nih. Tadi kan ada 5 triliun kan. 5742 815 587 604. Nah, kita langsung bagi aja nih. Kan dia ada 21 juta meter persegi kan. 21 270 028. Kita bagi. Nah, kita tahu nih, BSD pas dulu beli harganya 270.000 per meter. Waduh, gila murah banget guys. Sekarang aja kalau kalian lihat nih, kalian ke agen-agen properti ya, kalau misalnya kalian mau beli tanah di BSD itu tuh harganya udah kayaknya 10 juta lebih sih. Bahkan ada yang katanya 15 juta, ada yang 20 juta. Wah, pokoknya harga pasarannya sih udah tinggi banget. Dan ini cuman 270.000 modalnya. Jadi total yang dipunya sekarang 5,7 triliun ini tuh masih dalam harga modalnya loh guys. Jadi kalau kalian bayangin, kalau misalnya BSD bisa jual tanah-tanah ini, nggak usah 10 juta deh, tapi di harga 1 juta aja. Ini tuh udah, asetnya tuh udah bisa naik hampir 4 kali lipat. Kalian bisa bayangin nggak? Nanti keuntungannya akan jadi gimana? Oke, kita balik lagi. Kita lihat total tanah yang belum dikembangkan. Jadi kan tadi kita BSD City doang karena itu yang paling gede, nilainya paling signifikan. Dan kita balik lagi nih ke jumlah atau totalnya. Nah, jumlah dan totalnya ini dia punya 38 juta meter persegi atau 3.800 hektar. Nah, harga yang dia beli waktu itu adalah 12 triliun. Nah, 12 triliun ini kalian bagi 38 juta meter persegi. Oke, kita balik lagi ke kalkulator kita. Nah, 12 triliun tadi. Oke. Kita bagi
kita bagi dengan 38 juta tadi. 030981. Nah, kita dapat nih. Oke, jadi harga rata-ratanya agak naik ya dari yang tadi ya. Berarti mungkin dia acquire di BSD itu agak murah, di BSD City agak murah. Nah, ini total rata-rata. Jadi kita ambil rata-rata semuanya aja deh. Rata-ratanya adalah 317.000. Oke, dibuletin jadi 318.000 lah ya. Nah, jadi kita tahu nih. Jadi masa depan BSD ini sebetulnya masih banyak yang bisa dikembangkan. Kenapa? Karena si BSD ini sebetulnya dia punya tanah-tanah murah tuh masih banyak banget. Jadi kalian bisa bayangin nggak sih 38 juta meter persegi itu? Kan itu sama dengan 3.800 hektar kan. Nah, 3.800 hektar itu kalian bisa bayangin nggak sih segede apa? Ada nggak dari sini yang dari Jogja? Ada nggak dari sini yang dari Pasuruan? Atau dari Cirebon? Nah, luas satu kota itu sama, kira-kira luasnya sama semua tanah yang belum dikembangkan oleh BSD. Ini gue nggak bicara semua aset BSD loh. Ini baru tanah yang belum dikembangkan, oke? Nah, balik lagi kita ke harga saham BSD, oke? Jadi harga saham BSD per lembar itu adalah 715 perak atau 715 rupiah per lembar saham. Sewaktu video ini dibuat ya. Oke, minimal beli saham itu kan 1 lot atau 100 lembar. Jadi kita kaliin aja 100 dulu, jadi 71.500. Jadi kita kaliin ya guys, 100 kali 715. Jadi per lotnya itu kalian minimal belinya seharga 71.500. Misal kayak contoh yang pertama, gua punya duit 20 juta. Lalu let's say gua nggak jadi beli handphone. Melainkan 20 jutanya itu semua gua beli buat saham. Oke? Dan yang gua dapat adalah 20 juta dibagi 71.500. Jadi hasilnya itu gue dapat 279 lot yang bisa gue beli. Oke, balik lagi ke total aset tadi. Di halaman 5 tadi. Nah, di halaman 5 tadi ini kan kita lihat nih. Aset yang dipunya BSD 60 triliun. Tapi kalau kita lihat halaman 6, dari aset 60 triliun ini 28 triliun itu dari hutang. Jadi kita harus kurangin itu. Jadi 60 dikurangin 28 atau sama dengan equity-nya yaitu 32 triliun. Jadi kita tahu nih aset murni BSD ini sebenarnya nilainya berapa sih? Jadi aset murni kalau kita beli semua saham BSD itu aset yang kita dapatkan adalah 32 triliun. Dengan modal hanya 15 triliun. Tapi kabar gembiranya lagi, kita bisa beli dengan 71.500. Kan tadi kayak gue contoh nih, gue beli 20 juta, gue dapat 279 lot kan. Nah, dengan 20 juta, itu sebenarnya berapa sih nilai yang gue dapetin? Kan tadi 15 triliun dapat 32 triliun, yang artinya itu diskon 53%. Gue cuman bayar 47% untuk beli sahamnya. Nah, artinya kalau misalnya gue beli 20 juta, berarti harga real aset yang gue dapatkan adalah 42 juta. Oke, jadi pastiin perusahaan yang kalian teliti itu hartanya dari hutang apa dari modal sih sebenarnya. Nah, kalau kalian lihat sekeliling kalian nih, gak sedikit orang yang punya banyak utang. Biarpun kelihatannya bergelimang harta. Kamu tengah bergelimangan harta. Dan terakhir, sebagai rasa terima kasih gue karena udah tembus 100 subscribers. Nah, jadi gue akan kasih nama-nama saham untuk kalian analisa. Kali-kali aja, ntar kalian bisa dapat perusahaan yang asetnya murah juga nih yang baru kita praktekkan. Ingat, cari asetnya yang bukan dari utang. Ini ada 9 saham, ada ticker 9 saham, dan beberapa dari mereka ada yang asetnya masih bisa dibilang murah. Nggak semua ya tapi ya. Ingat, nggak semua. Jadi kalian harus kerjain PR kalian. Dan ini gue udah kasih contoh jelasnya. Jadi ini yang gue bisa share hari ini. Udah lengkap banget, udah rinci banget, udah gitu simple lagi. Jadi bisa langsung kalian praktekin. Jadi kalau masih ada yang nggak bisa, kamu terlalu